ternyata sekarang kan informasi sudah masuk ke lorong-lorong, ke kamar-kamar, ke bantal-bantal, gitu, ke di atas kasur, sehingga dia sambil tiduran dia bisa melihat dunia. Untung dunianya kalau tidak gelap. Kalau dunianya gelap. E-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Ya Pak, ini kan sekarang lagi pandemi itu ya. Lagi bencana wabah virus corona. Kemudian kan sekarang guru madrasah diniyah atau murid-muridnya kan harus aktif kembali untuk belajar. Beberapa udah masuk lagi ya. Ini konsep yang diterapkan oleh FKDT untuk pembelajaran di diniyah itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Pertama adalah kita mengikuti anjuran pemerintah bahwa belajar di rumah. Jadi kalau bahasa madrasah diniyah tidak daring karena mereka tidak punya HP, Pak. Kesulitannya. Jadi HP-nya ada 2, Pak. Iya, jangankan HP, sinyal juga, Pak. Sinyal nggak ada. Jadi diniyah itu HP itu pengertian lain, Pak. Apa itu, Pak? Hirup perih atau hulu peda. Sangat ironis. Oleh karena itu maka anjuran pemerintah ini bagaimanapun sebagai usaha kita untuk tidak terkena oleh pandemi ini. Nah, maka kemudian yang kedua kita menggunakan pertama fungsi supervisi bagi guru. Artinya guru-guru memberikan bimbingan-bimbingan kepada orang tua dan juga kepada anak-anak bahwa pembelajaran di rumah itu dengan sederhana. Apa sederhananya? Jangan tinggalkan sholat, kemudian jangan tinggalkan baca Quran, dan kemudian tidak berkeluyuran main kemana-mana. Nah, artinya pesan-pesan inilah yang kemudian orang tua akan mudah. Akan mudah. Berbeda dengan belajar matematika. Karena sholat, baca Quran, orang tua suka melaksanakan. Nah, anak-anak dibimbing seperti itu. Atau kemudian juga ada penugasan-penugasan dari guru. Diberikan penugasan ketika kemarin pada pandemi COVID yang sedang melanda negara kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menguatkan fungsi orang tua. Karena madrasah atau sekolah yang paling utama itu kan keluarga. Jadi di keluarga ini anak agar dibimbing. Paling tidak tadi adalah bagaimana dia melaksanakan sholat tepat waktu, bagaimana dia membaca Al-Quran paling tidak setelah maghrib. Itu jangan kemudian berkeluyuran nonton TV segala macam, kemudian mereka membimbing. Dan pada intinya adalah pembelajaran di madrasah diniyah adalah itu sholat tepat dan kemudian membaca Al-Quran. Nah, ini dilaksanakan. Apalagi kemudian sholat itu adalah kalau pemerintah mencegah pandemi COVID ini dengan harus cuci tangan, physical distancing atau social distancing, maka cuci tangan bagi anak-anak itu adalah sudah biasa dilakukan. Bahkan ada anak yang sudah melaksanakan 7 kali atau 7 waktu cuci tangan, Pak. Itu pertama 5 kali sholat, wajib itu sudah. Ditambah duha. Dari subuh jam 5 atau setengah 5, jam 8 sudah duha. Anak-anak yang sudah agak dewasa kelas 5, kelas 6 itu adalah duha. Kemudian ada anak yang sekalipun jumlahnya kecil adalah pada tengah malam dibangunkan untuk kemudian bertahajud, itu kan wudu. Bahkan ketika kita pakai masker harus ditutup. Nah, anak-anak sudah bisa berkumur, sudah bisa menghirup air, dan itu adalah mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada dalam hidung dan dalam mulut. Jadi dengan wudu saja sudah bisa melaksanakan program pemerintah yang luar biasa. Nah, jadi diberikan kepada orang tua, bimbingan orang tua, tapi kemudian dikawal oleh guru-guru madrasah diniyah. Itu ketika pandemi kemarin kita melanda yang begitu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, sekarang sudah masa new normal, itu new normal. Nah, bagaimana pembelajaran? Nah, kita masih dibagi sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena kita adalah zona hijau, itu termasuk juga zona kuning ya, zona kuning dan zona hijau.
maka kita laksanakan pembelajaran. Dan madrasah diniyah kalau toh ada physical distancing atau social distancing, pada dasarnya sudah melakukan. Kenapa? Karena rata-rata satu rombongan belajar atau satu rombel di madrasah itu tidak lebih dari 15. Atau bahkan ada yang 10 orang satu kelas. Jadi 10 orang yang ruangan 4x6 atau 4x5 cukup saya kira untuk itu. Jadi sekarang ini tidak ada persoalan. Hanya kemudian yang masih kita batasi itu waktu. Yang biasanya adalah 3 jam dikurangilah menjadi 1,5 jam atau 2 jam. Itu hanya dikurangi waktunya. Nah, itulah barangkali pelaksanaan pembelajaran di madrasah diniyah mengenai dalam rangka menyikapi tentang pandemi Covid ini. Jadi tidak ada kekhawatiran. Jadi ketika kemarin ketika wabah itu melanda, tetap kita bimbingan keagamaan kita lakukan. Nah, sehingga ketika pendidikan formal tidak dijalankan, pendidikan agama masih terus berjalan. Nah, sehingga kekhawatiran itu masih bisa ditanggulangi. Nah, inilah kiprah madrasah diniyah. Luar biasa kalau menurut saya yang punyanya gitu. Artinya yang punya kiprah di situ. Tapi menurut berbagai pihak tidak tahu, karena ketika kemarin mendapat bantuan dalam rangka masyarakat menghadapi masalah ekonomi karena pandemi Covid, guru diniyah tidak terabsen, Pak. Oh, ini untuk guru diniyah bantuan penanggulangan Covid sampai sekarang guru diniyah lurus saja, Pak, tanpa bantuan. Begitu. Sementara yang lain hiporia menerima bantuan. Guru diniyah memang terlupakan atau mungkin dilupakan. Tapi kita bersabar. Kita hanya berdoa karena tidak ada yang akan mengatur bagaimana derapnya jantung dan hati itu untuk ingat ke diniyah. Kita hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan para pemangku kebijakan yang menentukan bantuan penanggulangan Covid ini adalah mudah-mudahan sampai ke guru diniyah. Nah, sekarang baru ada hawar-hawar begitu. Baru hawar-hawar gitu. Hawar-hawar tuh angin sepoi-sepoi itu apa gitu. Nanti bisa hilang, bisa ada itu. Ya, bisa hilang, bisa ada gitu. Jadi memang kalau jerih payah guru diniyah kalau kita sebutkan, saya rasanya ingin menangis, Pak. Saya ingin menangis. Kalau saya misalnya masih dari kabupaten datang ke daerah sana masih bisa pakai mobil, Pak. Masih kita pakai mobil, sekalipun mobil yang butut lah. Tapi alhamdulillah nyampe, kan intinya nyampe. Itu punya pentaris FKDT yang sekarang dipakai ada di depan, Pak. Begitu. Tapi kalau kita lihat orang tua yang sudah di atas 50 tahun akan menemui kita berjalan berkilo-kilo, bercucuran keringat tanpa punya bekal apa-apa. Karena hanya ingin menemui atau ingin bertemu dengan pengurus FKDT yang datang ke sana. Dan mereka memberikan ajaran yang cukup akan menjaga martabat bangsa dan masyarakat. Tapi subhanallah, mungkin Allah belum menggerakkan bagaimana nurani para pemangku kebijakan ini. Tidak ada yang lantang, saya akan bantu diniyah, saya akan berikan ini, saya akan berikan untuk penanggulangan Covid ini kepada diniyah. Sampai hari ini suaranya nyaris tak terdengar. Ini, Pak, apakah itu ironis atau apa? Ya terserahlah. Tapi ini kenyataan, ini fenomena. Makanya ya kalau toh memang saya bager-bager ting mah gitulah. Aku we ka mana we milih mah gitu. Aku jadi ke sana. Tidak apa, ke sana juga, Pak. Jadi begitulah. Jadi hanya saya, tapi itu pun juga bukan jeritan dari guru diniyah. Ini hanya jeritan ketua FKDT saja. Ya, kenapa? Kalau tadi saya menyatakan bahwa itu jeritan guru diniyah, itu berarti guru diniyah sangat miskin hatinya. Saya kira memang mereka miskin, tapi hatinya tidak miskin. Coba bayangkan, Pak Sandi ya, ada pertemuan di Sukaraja, ada guru diniyah yang pakai motor itu kalau kata kasarnya hanya ban, mesin, setang dengan jok. Masya Allah, saya hampir menangis, ya Allah. Kalau saya dari Cikalong, Pak, bayangkan pakai motor no, ban hareupna ka kenca, ban tungkahna ka katuhu, maju jika umang. Masya Allah Rabbi.
Sementara saya jelek-jelek juga ketua FKDT masih pakai mobil, bahkan ada supir lagi. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Jadi betapa sedihnya, Pak. Nah, nasib guru dinia. Makanya ketika ada siapa yang mengganggu dinia, semua akan berbicara. Karena betapa sedihnya kalau dipandang dari perasaan. Ya, tapi karena memang kita selalu, ya Allah belum menakdirkan kita. Karena saya sudah jelaskan kepada pemerintah, kepada DPR, saya jelaskan itulah dinia. Wah, bikin kang ti dinia. Ya hanya itulah saja. Tapi alhamdulillah itu juga jadi aku, Pak. Nah, inilah. Jadi saya belak-belakan aja kan gitu. Belak-belakan aja. Ya diharapkan belak-belakan ini tidak dalam arti membuka aib dari pemangku kebijakan. Tapi paling tidak mudah-mudahan ada hidayah dari Allah. Oh betul dinia ini. Di masa pandemi oke, batur mah perek. Guru dinia mah masih kene. Ngajarkan sholat. Sedangkan dari sholat kalau toh anak itu sholat, saya kira akan baik insya Allah. Itulah. Jadi jelas benteng yang luar biasa menurut kami adalah madrasah diniyah. Sementara maaf, kalau kita berbicara TK juga bisa sama, tapi TK kan belum diwajibkan untuk sholat. Nah, kemudian kalau madrasah dia sudah mulai ada kewajiban sholat, dan itulah yang kemudian kita bimbing. Nah, ketika kita bimbing maka kiprah madrasah diniyah sangat luar biasa. Rata-rata usia anak diniyah itu dari berapa ke berapa, Pak? Ya usia SD lah. Usia SD, SMP masih. SMP ada tapi memang sudah jarang, sudah jarang. Yang SMP itu sekarang orientasinya ke pesantren. Tapi ada juga karena wusto. Jadi kita ada jenjangnya, ada awaliyah, ada wusto, ada ulia. Tapi wusto dan ulia ini sedikit peminatnya. Kita di kabupaten itu untuk wusto baru ada 70-an lah. 70 lembaga yang menyelenggara, ya itu. Nah Pak, dari zaman ke zaman kan ada tantangan yang berbeda-beda. Betul. Khususnya ini untuk orang tua para murid diniyah. Ini sebagai benteng akhlak di zaman sekarang nih, dengan kecanggihan teknologi, mudahnya mengakses internet, dan lain sebagainya. Ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Pertama, orang tua harus menyadari bahwa filter yang paling utama itu adalah kesadaran beragama. Itu menurut saya. Nah, itu orang tua harus menyadari itu. Dengan kesadaran beragama berarti ada kewajiban orang tua untuk memberikan arahan kepada anaknya agar mengikuti pembelajaran pendidikan agama. Itu satu. Yang kedua, bagaimanapun bahwa pendidikan agama itu tidak dianggap sebagai second class yang hanya kepentingannya untuk nanti di akhirat. Gitu. Ya, tuh diajar agama paling bisa tahlil. Tidak begitu. Tetapi justru yang memformulasikan kehidupan itu diantaranya adalah agama. Di negara juga Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Nah, artinya bahwa masyarakat, orang tua harus beranggapan bahwa dari kancah pendidikan itu yang akan membentuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bahwa orang tua harus menyadari bahwa yang harus menjadi guru pertama dan utama itu adalah orang tua. Guru dalam aspek dia adalah secara suri teladan. Suri teladan, jelas itu. Yang kedua adalah guru secara normatif. Artinya bahwa dia memberikan pembelajaran kepada anaknya. Artinya dia harus pinter dari sisi agama. Bagaimana mengajarkan ngaji, bagaimana mengajarkan sholat dan yang lainnya. Artinya bahwa secara keilmuan dia harus siap. Karena sebagai guru. Gitu. Karena keberhasilan atau baik buruknya anak itu adalah karena bagaimana orang tuanya. Karena bayangkan saja kalau di rumah itu berapa jam ya? Kalau dari 24 jam kalau tidak salah saya hitung adalah 15 jam di rumah. Sementara di pendidikan itu 7 jam di sekolah formal. 3 jam di di pendidikan madrasah. Nah, berarti selebihnya adalah di rumah. Maka yang lebih banyak membimbing anak-anak itu adalah orang tuanya.
Yang ketiga, terus terang adalah pengawasan orang tua. Nah, sekarang ini banyak yang kejadian. Saya menanyakan, gimana anak ibu dan anak saya sekarang tidak kemana-mana. Di mana sekarang? Oh, di kamar aja, pulang sekolah pokoknya masuk ke rumah, masuk kamar, udah paling mandi, dia makan, paling sholat, udah masuk kamar lagi. Nah itu kemudian orang tua merasa senang karena anaknya begitu. Padahal itu justru harus pertanyaan besar. Kenapa dia di kamar? Ternyata sekarang kan informasi sudah masuk ke lorong-lorong, ke kamar-kamar, ke bantal-bantal, gitu, ke di atas kasur, sehingga dia sambil tiduran dia bisa melihat dunia. Untung dunianya kalau tidak gelap. Kalau dunianya gelap kan, nah itulah. Sehingga ketika dia lepas dari pengawasan orang tua, maka dia akan mencoba. Karena anak kan dengan penuh penasaran, ingin mencoba. Maka dia ingin mencoba apa yang dia lihat. Nah, artinya bahwa pengawasan inilah. Sebab kalau kita menolak, saya kira hampir tidak bisa lah sekarang. Dengan apa kita akan menolak? Tapi kita memberikan arahan. Tapi kuncinya bagaimana kesadaran orang tua untuk melahirkan kesadaran terhadap anak dari pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan agama. Karena sebagai filter, sebagai pengimbang. Kalau tidak ada agama, saya kira bagaikan kata Opik itu daun yang jatuh. Daun yang jatuh itu kan Al-Quran itu. Jadi daun yang jatuh kemana saja dia hinggap, ya itulah resikonya. Nah inilah, jadi agama adalah sebagai katalisator, sebagai benteng, sebagai filter daripada kehidupan kita. Jadi peran orang tua jelas. Jadi kalau orang tua lengah, nah yang terakhir barangkali orang tua harus punya cita-cita. Yang dimaksud cita-cita itu apa? Nah, dia itu punya anak itu akan dijadikan apa anak itu? Karena bagaimanapun keluarga itu adalah bagaikan pabrik begitu kan, bagian pabrik yang siap dia memproduksi dari bahan menjadi barang jadi. Cita-cita mau jadi apa? Ketika pabrik singkong itu dimasukkan mesinnya, dimasukkan singkong, cita-cita yang punya pabrik apa? Apakah dia hanya tepung tapioka saja, atau dia menjadi kue? Kalau cita-cita menjadi kue dan kuehnya kue apa, maka tentunya dia akan menggiling singkongnya, kemudian akan mengayak ampasnya, dan kemudian akan dia mengklasifikasi bahwa ini yang KW1, KW2, KW3. Nah kemudian nanti pada ininya kue apa? Oh kalau saya ingin membuat kue donat, mesti harus yang KW1. Nah artinya bahwa orang tua harus punya cita-cita menjadi apa dia. Nah saya suka melihat bagi anak-anak yang kemudian tidak jelas pola kehidupannya, maka saya punya keyakinan itu karena tidak punya cita-cita orang tuanya. Bahkan ketika dia menikah saja, ya hanya menyalurkan biologis, kepentingan biologis saja. Tidak untuk apa ini kita mengadakan pernikahan ini. Tapi pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang kuat, yang hebat, yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya dengan langkah-langkah. Ya kalau saya contohkan, saya sering obrolkan bahwa seperti kan kita menanam kacang-kacangan. Ya, gimana itu? Nah, kita menanam kacang, pertama kita harus mencari benih yang bagus. Ada benih yang bagus itu yang seperti apa? Memilihnya yang sifat-sifat. Yang kedua, benih itu harus langsung ditanam atau kemudian harus direndam dulu di air. Nah, kalau harus direndam dulu agar apa? Agar kemudian ada perkembangan di benih itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di mana kita tanamnya? Di tanah yang seperti apa? Kemudian yang keempat, pupuknya harus pakai apa? Apakah pupuk kandang atau pupuk urea atau TSP dan sebagainya. Setelah itu kemudian kita tanam. Cukup ditanam? Enggak. Tapi kita harus ada turus itu apa? Turusnya ya? Iya. Turus lah turus itu apa? Nah, turus itu harus pakai apa? Pakai bambu yang muda atau bambu yang tua atau pakai pohon-pohonan yang mesti dia bakal tumbuh. Cukup di situ? Enggak cukup. Karena biasanya si kacang itu
Kalau dia tidak diikatkan ke penyangga itu, maka dia akan liar kemana dia inginkan. Nah, maka harus begitu daunnya keluar, kemudian ujung apa itu namanya pucuk daunnya, maka kita ikatkan ke penyangga itu. Besok dilihat lagi pagi-pagi, oh ternyata dia keluar dari penyangga itu, maka ikatkan lagi. Sudah 3 hari baru dia akan kuat. Dia akan merayap ke atas dan kemudian akan berbuah. Nah, kalau tanpa itu, proses pendidikan, apa cita-citanya? Agar kacang tumbuh mengikuti penyangga dan dia berbuah dan kacangnya disebut sebagaimana benih kacang yang asal. Benih kacang apa? Kacang panjang, maka dia akan tumbuh dan melahirkan kacang panjang. Cita-citanya kacang panjang. Tapi kalau benihnya kacang panjang, tapi melahirkan kacang yang tidak panjang, berarti kegagalan. Kenapa? Karena tidak ada cita-cita, tidak ada proses yang kemudian dilakukan. Nah, orang tua inilah yang kemudian kita harus menyadari dengan proses itu. Nah, inilah kawan-kawan FKDT kemudian terjun ke masyarakat, menyadarkan masyarakat, bukan menyadarkan kewajiban dari aspek material saja, tapi yang lebih utama bagaimana tanggung jawab pendidikan orang tua terhadap anaknya. Kalau orang tua tidak bisa melaksanakan itu, segera berikan kepada orang lain. Bagaikan kita memakai baju yang bagus dan enak. Ketika kita membeli kain, kita tidak bisa memotong, tidak bisa menjahitnya, maka segera undang tukang jahit dan kita ukur. Setelah kita ukur, serahkan kepada mereka untuk memotong dan menjahitnya. Kemudian kita memakai baju itu dengan enak dan bagus. Itu karena tukang jahit. Jelas tukang jahit itu kan akan mengukur. Setelah mengukur, maka beres dijahit, maka akan disebutkan berapa upahnya. Sementara ke guru diniyah, orang tua tidak menanyakan upah, padahal anaknya sudah bisa sholat, sudah bisa ngaji. Karena kita tidak juga mengharapkan untuk transaksi itu. Tetapi ada kesadaran bahwa kewajiban orang tua yang tadi diserahkan kepada guru diniyah. Pemerintah, oh ini adalah bagus karena memang masyarakat akan dijadikan sebagai orang atau masyarakat yang berkarakter. Maka karakter ini yang harus didukung oleh pemerintah, seharusnya begitu. Jadi ada kesadaran dari pemerintah ini. Tetapi ya semuanya berproses. Gitu, semuanya berproses. Gitu. Pak Haji, perbincangan yang sangat panjang sekali. Semoga juga Sobat Radar tercerahkan, juga ibu, orang tua, kemudian pemerintah juga tersentuh dengan kebutuhan Madrasah Diniyah dengan perbincangan ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.